mendengarkan podcast ini. Kalau kita belajar mengenai beyond the grief, saya tidak hanya mengajak saudara mengerti lalu setelah 1-2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lenyap. Kalau begitu rugi kita bertemu hari ini. Saya juga merasa capek, saudara, dan merasa rugi, saudara. Tetapi saya mengajak saudara seperti yang sekarang saya alami. Skenario perjalanan hidup ini harus tergambar mirip peta di dalam pikiran saudara. Sehingga saudara tahu persis kemana Anda dan saya ini melangkah hidup. Sehingga kita sudah mengerti peta perjalanan hidup kita. Itu harus melekat, tergambar di dalam pikiran kita, saudara. Harus melekat, terpatri dalam jiwa kita, lalu menjadi gambaran yang jelas. Setelah ini jelas. Dan lebih dari ini, saudara-saudara, saudara benar-benar mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang ini. Perjalanan panjang untuk menuju kekekalan. Nah, yang jelas setelah manusia mati, itu belum masuk surga atau neraka yang permanen. Ada tempat yang namanya intermediate state atau penampungan sementara. Intermediate state, tempat penampungan sementara. Apa, saudara? Tempat penampungan sementara. Saudara harus memahami ini dengan benar. Belum neraka atau surga. Nah, ada pertanyaan yang saya terima minggu ini. Pak, kalau begitu pemisahan sudah mulai jelas. Sudah. Nah, saya mengerti bahwa bayangan saudara mengenai penghakiman itu pasti seperti penghakiman di dunia. Di mana orang diadili, dipanggil satu persatu, dipukul palu, ketok. Belum tentu begitu, saudara. Sebab Tuhan untuk menghakimi seseorang tidak perlu waktu lama. Tidak perlu waktu lama. Jadi begitu orang meninggal, itu penjurusan sudah mulai ada. Begitu seseorang meninggal, itu penjurusan sudah jelas. Intermediate state. Ada penampungan sementara. Nah, di penampungan sementara ini, orang menghadapi yang namanya dunia orang mati atau maut, alam maut, yang dalam bahasa Ibraninya Sheol. Ingat, Sheol, bukan Seoul Korea Selatan. Bahasa Yunaninya apa? Hades. Ada kata yang sejajar dengan ini, pulake. Dia turun ke kerajaan maut itu bukan digunakan kata Hades, tapi pulake. Ini menunjuk penjara. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke kerajaan maut. Itu nggak digunakan kata Hades. Kalau ini memang perjanjian lama ya, Ibrani ini. Ini masuk ke Hades. Hades tapi sebutannya pulake. Menunjuk penjara. Maaf kalau saya boleh ulang-ulangi supaya Anda bisa nangkep, amin. Supaya nggak bingung ya. Jadi begini, waktu Tuhan Yesus mati, turun ke kerajaan maut, dia memberitakan Injil. Nah, memberitakan di situ digunakan kata kerukso. Nah, kerukso itu artinya to proclaim, memproklamirkan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa membawa tawanan-tawanan. Dia membawa tawanan-tawanan, saudaraku sekalian, dia dibawa ke atas. Dia membawa tawanan-tawanan itu ke atas. Ya. Dia membawa tawanan-tawanan ke atas, artinya saudara, Tuhan membawa orang-orang yang mati sebelum zaman Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebelum zaman perjanjian baru. Jadi semua orang di zaman perjanjian lama itu ditawan. Termasuk Abraham, termasuk Samuel, semua ditawan. Daud, Yusuf, ya, Yakub, kecuali Henok, Elia, dan Musa yang diangkat Tuhan. Makanya ketika firman Tuhan, pendakwa saudara-saudara kita
di hadapan Allah siang dan malam, itu kemungkinan yang paling besar itu mendakwa 3 saudara kita ini. Henokh, Elia, Musa. Kenapa ada di sini? Dia tidak berhak ada di sini. Sebab semua harus ditawan karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan masih memiliki tawanan. Tuhan Yesus yang ditawan Bapa di surga untuk menjadi jagoannya. Ayo, kamu maju perang. Jadi setelah mati, manusia itu masuk intermediate state, namanya Hades. Nah, ketika terus datang ke dunia mati, dia turun ke Hades. Tapi sebutannya Pulaki itu artinya penjara, saudaraku. Oke, kita lupakan zaman itu ya. Dan kita sekarang masuk zaman Tuhan Yesus ini, saudaraku. Bagaimana Tuhan membawa orang ke Hades. Hades, bahasa Ibrani-nya apa tadi? Sheol, Hades. Nah, Hades itu ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Itu yang Alkitab katakan. Hades itu artinya dunia orang mati atau alam maut. Ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman, saudara. Jadi begitu mati, masuk ke Hades. Nah, setelah Hades ini, nanti pada akhir dunia, ketika akhir zaman, itu baru ada pemisahan. Setelah penghakiman, entah bagaimana bentuk penghakimannya. Orang masuk Samayim. Kalau Samayim itu dari, ini jamak. Samai itu tunggal. Kalau Samayim jadi jamak. Nanti ada penjelasan mengenai jagat raya. Jagat raya itu Samayim artinya. Sama. Atau Yunaninya Auranos. Auranos. Di sini baru Gehenna. Gehenna. Nah, Gehenna itu Gena. Tapi membacanya bisa Gehenna. Ini bahasa Yunaninya begini, saudara. Nah, ini baru ada Gehenna Samayim. Gehenna itu neraka. Lalu apa yang dimaksud dengan lautan api? Nah, itu kita baca Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 11 kita mulai sampai ayat yang ke-14. Wahyu 20, 11 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kata lenyap jangan diartikan hilang. Ketika manusia diangkat, ingat pengangkatan, penjelasan pengangkatan, ingat, dipindahkan dengan buru-buru, betul? Itu lenyap. Lenyap bukan dalam arti hilang. Tidak ada sesuatu yang lenyap. Semua eksis, hanya bisa berubah bentuk. Kalau air ditaruh di depan rumah bisa kering, itu nggak lenyap, dia menguap, betul? Semua eksis. Lenyap di sini bukan berarti tidak ada lagi, tapi tidak terlihat atau tidak ada dalam keadaan yang sama seperti sekarang. Sebab nanti saudara, setelah penghakiman ini, Tuhan datang ini ada lautan api, saudara. Nah, lautan api inilah Gehenna ini. Lautan api itu sama dengan Gehenna. Jadi surga yang sesungguhnya itu baru nanti. Neraka yang sesungguhnya itu baru nanti. Jadi Hades yang tidak nyaman itu belum neraka yang sebenarnya. Belum neraka yang sebenarnya. Nanti setelah manusia dibangkitkan, ada yang masuk kehinaan kekal, ada yang masuk kemuliaan kekal. Ini baru neraka surga yang permanen. Ini belum, walaupun yang tidak nyaman juga sudah luar biasa penderitaannya. Penderitaan itu digambarkan dengan dalam api yang menyakitkan di sini. Dalam kehausan yang menyakitkan. Tapi ini belum neraka dan surga yang sesungguhnya. Belum neraka dan surga yang permanen, saudara. Ya, terus. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab.
Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut, Hades, terus menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, kita tidak tahu bagaimana bentuk penghakiman itu, tetapi dalam teologi Kristen ada yang bicara soal penghakiman tahta putih. Ini barangkali di sini tempatnya. Tetapi maaf, saya tidak mau mempersoalkan yang kira-kira. Toh juga tidak penting buat kita. Yang penting ada penghakiman, titik. Amin, saudara. Itu aja prinsipnya, ya. Terus setelah dihakimi, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, di sini ada banyak misteri sebenarnya yang tidak mudah diungkapkan. Jadi ada orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan. Nah, masalahnya kan kita akan bertanya, yang masuk nyaman, yang tidak nyaman itu siapa, Pak? Apakah yang tidak nyaman pasti mesti masuk neraka di sini, apa mungkin ke Samayim? Itu sebenarnya question mark, pertanyaan besar, saudara. Nah, menurut yang saya pahami sementara ini, bahwa yang masuk Hades nyaman itu prerogatif Tuhan untuk orang-orang yang punya hak istimewa atau privilege, orang-orang saleh, orang-orang suci. Yang ini bukan. Nah, ini orang-orang ini bisa dimasukkan dalam penghakiman nanti, yang kemungkinan juga boleh masuk dunia yang akan datang. Tapi orang-orang saleh jelas tidak akan masuk neraka. Orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus yang jadi corpus delicti langsung pasti tempat nyaman. Dan langsung pasti akan menduduki tempat-tempat dalam kerajaan Allah. Kalau ada semacam penghakiman, tidak menentukan selamat atau tidak selamat, tetapi menentukan tingkatan di dalam kerajaan Bapa di surga. Oke? Nah, ini saya bicara mengenai apa itu penghakiman. Ada lagi itu, apa itu penghakiman. Jadi sebelum bicara soal surga, saya bicara dulu soal misteri kehidupan sesudah kematian. Nanti saya bicara soal apa itu penghakiman. Penghakiman untuk orang Kristen, untuk orang Yahudi, non Kristen non Yahudi, yang terima Yesus dan yang jadi corpus delicti, yang jadi orang Kristen tapi tidak jadi corpus delicti, harus dibedah dulu sebelum bicara surga itu. Paham, saudara? Saya sudah katakan, Anda bisa betah enggak? Ikuti tahap ini. Harus. Supaya ada kerangka yang lengkap untuk memahami kebenaran tersebut. Di sini aja banyak pernik-pernikan, saya bola-balik, saudara. Ya Pak, langsung aja. Nggak bisa. Ruwet. Tapi ruwet-ruwet bagaimanapun, kalau Anda berulang-ulang terus mendengar, nanti petanya mulai jelas. Amin. Setelah orang mati, masuk Hades, ada nyaman, tidak nyaman. Yang nyaman itu adalah hak istimewa untuk orang-orang saleh. Orang Kristen yang jadi corpus delicti, saya percaya di sini. Yang tidak, saya tidak bisa mengatakan. Dan orang-orang ini dihakimi menurut perbuatannya, yang tercatat dalam kitab kehidupan, masuk dunia akan datang. Tetapi yang tidak, masuk lautan api. Kitab kehidupan loh, bukan kitab kehidupan anak domba loh. Kalau kitab kehidupan anak domba, yang saya pahami, itu orang-orang yang benar-benar mengikuti jejak anak domba. Jelas nggak perlu dihakimi. Kalaupun ada sejenis pengadilan, itu hanya penempatan posisi atau kedudukan di kerajaan Bapa di surga. Jelas petanya, dan itu harus menjadi begitu akrab dan familiar dan dekat dengan kita, sehingga kematian nanti akan menjadi hal yang benar-benar menggairahkan buat kita. Nah, lautan api atau limne topuras atau lautan api ini, saudara, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan danau api. Itulah Gehenna itu, saudaraku. Ya, limne topuros.
Ini sebenarnya danau api, bukan lautan. Saya tidak mengerti kenapa diterjemahkan lautan. So, kalau lautan itu talasa, danau itu limnitopuros. Saya lebih senang menggunakan kata danau karena itu lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Sebab saudaraku sekalian, jelas sekali bahwa bumi nanti kalau jadi lautan api, saudara, itu dibanding jagat raya itu seperti setitik api. Nangkep maksudnya? Di jagat raya ini ketika kita diangkat keluar dari bumi, bumi ini akan jadi lautan api. Nah, saya tidak tahu apakah hanya solar system di sekitar bumi yang jadi lautan api, atau seluruh galaksi Milky Way yang punya 200 matahari. Apakah terus seluruh galaksi Bima Sakti atau Milky Way ini semua terbakar, atau hanya matahari kita? Bapak Ibu bisa ngerti maksud saya? Kita itu ada di keluarga matahari, solar system namanya. Matahari jadi ibunya. Planet Mars, Pluto, ya. Itu mengitari, bumi itu mengitari semua. Nah, ini seluruh matahari ini, saya kira nggak bumi doang. Menurut saya pasti minimal itu matahari, keluarga matahari ini hancur semua. Atau seluruh galaksi. Galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kenapa disebut Milky Way? Milk seperti tumpahan susu. Disebut Milky Way. Bima Sakti yang gampangnya, saudara. Itu apakah sudah terbakar? Karena ada 200 miliar galaksi kira-kira. Nah, itu tidak pasti. Seandainya iya, habis dong Pak. Enggak, jagat raya tidak terbatas. Saudara beri waktu tiap hari bermeditasi gitu. Merenungkan kebesaran Tuhan. Sudah nanti akan punya pengalaman-pengalaman yang indah di situ. Anda bisa mengerti betapa luasnya jagat raya, betapa besarnya Tuhan, betapa kecilnya kita. Ada banyak pengalaman yang nggak terungkapkan di situ. Nah, ini jadi lautan api. Tapi kan nanti kecil banget ini, Pak. Kecil nih, Bu. Kalau dibanding jagat raya yang tak terbatas, itu nanti Milky Way atau itu kecil begini. Nah, kayak begitu. Kecil. Ya mungkin kalau ada di bumi, lihat bumi jadi api semua kayak lautan. Saudara, kita itu berdiri di atas tanah sekitar 40-70 km menurut salah satu risalah ya yang saya baca tentunya. Dan saya di perpustakaan ada buku-buku mengenai planet-planet, mengenai universe. Saya keluar negeri ya, ke toko buku, saya cari universe, karena saya tahu ngapain sih Pak cari itu tuh soal planet-planet. Jadi bumi kita itu kita injak ini, saudara, kalau kayak buah semangka, ini cuma kulitnya yang hitam, Pak. Kecil gini loh, saudara. Aduh, kecil. Dan dalamnya itu isinya lebih banyak begini, saudara, warnanya. Nih, api. Dan ini ujung dalamnya ini panas. 12.000 Fahrenheit di sini nih. Begitu jatuh manusia terjebret, lenyap, besi meleleh, habis di sini. Anda itu berdiri di atas gumpalan api yang selalu mencari jalan keluar untuk keluar. Tapi Tuhan membuat kulit ini cukup bagus. Nah, ada yang sudah keluar, makanya menonjol. Ada yang keluar, kebetulan punya akses keluar, jadi menonjol jadi gunung. Jadi gunung. Gini, saudara. Ada yang sudah keluar, saudara. Ya, muntah dia, jadi gunung berapi. Jadi adalah sangat mungkin kalau Tuhan buka ini 10 km dibuka ini keluar, jebret gitu, kayak bisul keluar. Selamat jalan. Loh, manusia kok nggak takut ya? Anda pernah nggak lihat film itu, lahar yang itu? Wah, mengerikan ya. Saya juga nggak tahu bagaimana bikin filmnya itu. Ini dari kejauhan gitu. Waduh, hebat ya. Mengerikan, saudara. Waktu Merapi eruption itu saya di situ. Artinya beberapa waktu kemudian sempat ada kerombongan kami yang nggak bisa lewat karena lahar dingin itu. Waduh, bekasnya saja nih, ada sungai ketutup semua pakai ketutup pasir, diinjek masih hangat,
menguap itu kayak bubur ayam. Itu sudah beberapa waktu lewat loh. Jadi kalau bumi nanti jadi lautan api, itu bukan suatu yang mengherankan memang. Nah sebenarnya Gehenna itu, ya, ini kalau saya mau bicara lebih mendalam, berasal dari kata bahasa Ibrani Gehenom. Disinyalir oleh beberapa ahli, kata ini berarti meratap. Gehinom bertalian dengan lebak Behinom yang kita jumpai dalam Yosua 15 ayat 8. Ini mempunyai pengertian tempat penghukuman. Biasanya kalau bicara soal Gehenna, itu sebenarnya bicara mengenai tempat penghukuman. Kata Gehenna yang sering disertai keterangan tambahan dengan api yang menyala-nyala. Itu tempat everlasting punishment. Penghukuman terakhir. Nah, bicara soal Gehenna saja bisa panjang, saudara. Dari kata apa, dulu di sana itu ada daerah yang disebut Gehenna. Itu buat saya nggak terlalu penting. Nggak penting, menurut saya. Buat saudara juga nggak terlalu penting. Saya harus memberikan ringkasannya dulu. Gehenna itu maksudnya adalah lautan api tadi, saudara. Ya, jadi ini Hades. Dari Hades ini lalu masuk apa? Lautan api. Inilah Gehenna itu. Biasanya Tuhan Yesus mengidentifikasi Gehenna sebagai api. Di Matius 5 ayat 22, setiap orang ya yang masuk tempat itu api yang menyala-nyala yang tidak pernah padam. Digambarkan lagi di mana ulat-ulat bangkai dan belerang. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Markus 9:48. Matius 8:12, ratap dan kertak gigi. Tempat di mana ratapan dan kertak gigi. Tuhan Yesus mengatakan di Matius 8:12 juga, kegelapan. Kegelapan, tempat yang terkutuk. Kelima, waktu yang tidak terbatas. Jadi Gehenna ini diidentifikasi Tuhan dengan ciri api, ulat-ulat bangkai dan belerang, ratap dan kertak gigi, kegelapan, waktu yang tidak terbatas. Inilah yang namanya lautan api, saudara. Ini benar-benar fakta. Kalau sudah sampai di sini, Anda tidak pernah bisa keluar. Tidak ada jalan keluar. Itu mengerikan. Bahwa ini tempat yang mengerikan. Ini fakta. Kalau sekarang orang sembarangan lalu sepertinya aman. Tidak. Anda masih diberi Tuhan kesempatan untuk bertobat. Betapa luhur, betapa agung, betapa mulia, betapa terhormatnya pekerjaan seorang yang memberitahu bahaya ini. Gereja harus bicara bold, terang dan jelas mengenai hal ini. Heran loh, sekarang ini kayak ini dianggap sepi, saudara. Ngeri loh, saudara. Wah, menyedihkan, saudaraku. Kalau saya boleh bilang dengan kata lain, tragis, saudara. Gereja bisa melupakan hal ini, saudaraku sekalian. Setelah mati ke Hades, betul nggak? Dari Hades nunggu. Kenapa nunggu? Karena korpus deliktinya belum cukup. Begitu cukup, diakhiri. Dan saya harap kita itu jadi korpus delikti. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak, kalau sudah ada Hades yang nyaman dan tidak nyaman, berarti sudah ada penjurusan. Ya, tapi yang nyaman itu untuk orang-orang saleh loh. Itu privilege, itu hak istimewa dari situ. Korpus delikti, saya kira termasuk orang saleh. Tapi orang Kristen yang nggak saleh mungkin masuk Hades yang tidak nyaman, tetap dihakimi. Kalau marah gini, ya kok saya dihakimi? Kok disamain dengan mbok-mbok yang tidak percaya Tuhan Yesus? Ye, jangankan mbok-mbok lu aja kagak percaya, malah mbok-mbok yang baik hati yang nolong acara tolong itu bisa masuk surga loh. Artinya masuk dunia yang akan datang. Lu malah kagak. Paham nggak, saudara? Enggak, saya percaya Yesus. Kalau percaya itu hidupmu kamu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kamu ikuti jejaknya. Kalau kamu tidak ikut jejaknya, berarti kamu tidak percaya. Jangan anggap sepele.
Maka kenapa saya ngotot saudara, pengen ya saudara Anda itu betul-betul memperhatikan firman ini dan bertobat dan diubah. Bukan supaya jadi anggota gereja. Apa sih motif saya? Gak usah sampai 10-20 ribu. 1000 orang tapi semua sungguh-sungguh jadi korpus delikti. Cukup itu. Satu kata yang saya mau katakan kepada saudara, Anda bisa. Anda bisa. Jangan kecil hati. Wah, saya nggak bisa lah Pak, saya orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Ya tapi saya bukan pendeta. Nggak perlu harus jadi pendeta, bahkan jangan jadi pendeta. Kalau nggak mengerti panggilannya malah rusak. Nah, banyak orang bertanya-tanya, apakah Firdaus itu sebenarnya? Saya jawab sekarang. Untuk ini perlu pula dipecahkan masalah apakah Firdaus sama dengan surga. Betul kan? Firdaus itu sama nggak dengan surga? Kata Firdaus disebutkan 3 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sebenarnya kata Firdaus berasal dari bahasa Persia, artinya kebun. Ini menurut tulisan John Wesley Briel dalam bukunya Tafsiran Surat Korintus. Dalam bahasa Ibrani, Firdaus disebut Pardes. Bahasa Ibrani ada kata Pardes. Supaya Anda itu ngerti, jadi pinter memang. Tapi dalam bahasa Yunaninya Paradeisos. Ini semua artinya taman, park, garden, kebun. Jadi kalau Tuhan berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, artinya bukan hanya menunjuk tempat namanya Firdaus, tapi kenyamanan. Nangkep saudara? Kenyamanan. Pak, surga dengan Firdaus sama enggak? Ya bisa sama, bisa tidak. Sama dalam arti memang surga itu seperti taman indah. Tapi tidak sama karena pengertian Firdaus itu taman. Sedangkan surga itu jagat raya atau samayim. Paham ya saudara? Halo, ngerti? Jadi kata Firdaus tidak menunjuk sebuah nama tempat, tetapi lebih merupakan gambaran sebuah keadaan yang nyaman. Pleasure ground. Pleasure ground. Tempat yang nyaman. Ini menunjukkan satu tempat yang memiliki ciri-ciri. Pertama, tempat yang ideal untuk menikmati keindahan dan kenyamanan. Jadi Firdaus selalu memberikan satu image kebahagiaan yang sempurna untuk dinikmati. Tidak ada air mata, duka cita, perang, sakit penyakit, dan berbagai penderitaan. Salah seorang sahabat saya tadi cerita kepada saya, teman dari anaknya bawa mobil, dikerubutin orang, dipukulin, diminta ATM-nya, masih diperes. Lu kalau nggak mau saya perlakukan begini, culik, tebusan atau minta duit 20 juta. Aduh saudara, hal-hal begini sekarang juga bukan hal yang asing di negara ini. Udah kacau loh saudara. Aduh kacau saudara. Makanya kita ini saudaraku, jangan mengharapkan kebahagiaan saudara. Yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian, penderitaan, benar. Tapi tempat yang ideal itu langit baru, bumi baru. Saya bicara ini tuh bukan omong kosong karena saya sakit jiwa atau frustasi. Kalau soal kenyamanan, saya kira saya lebih dari sebagian saudara, atau lebih dari sebagian besar saudara. Soal sukses prestasi, aduh saya sudah mencapai prestasi yang jarang orang capai. Nyari apa lagi saya? Nggak perlu saya nyari apa-apa. Saya mau cari jiwa. Dan ini sebagai usaha juga untuk memindahkan saudara. Lu itu mau selamat nggak? Itu masalahnya. Mau dong om. Nah jangan hanya cuma tahu. Masukkan di sini lalu betul-betul miliki. Tempat yang ideal untuk menikmati keindahan dan kenyamanan. Yang kedua, Firdaus, pleasure ground, Pardes, itu menunjuk tempat di mana tidak ada dosa. Wah kalau sudah nggak ada dosa saudara, waduh itu Firdaus. Saya itu juga menyadari loh, masuk wilayah ini tuh nggak gampang. Sebagai pendeta, pembicara yang jadi teladan hidup orang banyak pun juga saya mati-matian. Waduh,
Kadang-kadang kalau kita kesepian, lihat orang lain kok gue aneh sendiri ya. Kalau ada suara gini, makanya nggak usah berlebihan, lebay, sotoy. Itu ada suara-suara begitu, lebay lo, biasa aja, sotoy lagi. Tapi ya udah terlanjur. Saya itu merasakan tragisnya kematian loh. Saya sendiri kalau jujur ngomong, ini kalau papa mertua saya dipanggil Tuhan, gue sedih juga gak kira-kira nih. Gimana enggak, dari istri saya hamil, dari saya nikah itu sama-sama saya enggak punya orang tua lagi. Papa mama saya udah dijemput Tuhan di surga loh. Mereka semua orang Kristen yang meninggalnya indah-indah sampai akhir hayatnya. Itu bukan kira-kira, pasti surga. Orang sebelum meninggal aja papa saya masih bilang, jangan lupa ya nak, bantu gereja itu untuk pembangunan. Coba, mau meninggal aja masih ngomong pembangunan gereja orang. Mama saya sebelum meninggal, waktu sakit nih, dipanggil anak-anaknya. Ayo nyanyi doa. Di gunung dan di lembah, kemana jalan. Itu hebat loh. Nyanyi, ajak doa gitu. Nggak mungkin ke neraka. Nah saudara, kalau kita nggak sampai di Firdaus, aduh kita mau kemana saudara? Kalaupun papa, mama, saudara kita pulang duluan, kita akan ketemu. Pasti ketemu. Pasti saudara. Saya percaya ya, Bapak Ibu yang sudah mendengar suara kebenaran, lalu dibentuk terus ini ya, saudara menemukan Firdaus di sini. Nanti kalau saudara meninggal dulu, saudara tunggu saya. Di pintu Firdaus. Terus dia cerita soal Firdaus, ini Firdaus. Dia cerita soal Hades, dia bicara soal corpus delicti, dan saya boleh jadi corpus delicti. Nggak masuk ke Hades yang tidak nyaman, langsung ke nyaman, saudaraku. Nggak dihakimi. Itu benar, bukan omong kosong. Dan saya nggak ada keuntungan ngomong begini, saudara. Nggak ada keuntungan, kecuali saya memberitakan kebenaran titik. Nah sebenarnya Firdaus ini sama dengan yang Alkitab sebut sebagai pangkuan Abraham. Nah dalam Abraham bosom, pangkuan Abraham, Lukas 16:22, ini kisah orang kaya dan Lazarus. Pangkuan Abraham itu bahasa Yunaninya saudara, itu artinya kalau Anda melihat pangkuan Abraham, tempat di mana orang menikmati satu keteduhan. Ton kolpon, pangkuan, ton kolpon, pangkuan Abraham, ton kolpon. Kenapa sih pakai kata pangkuan Abraham? Kenapa enggak pangkuan Musa, pangkuan yang lain gitu? Kenapa? Karena Abraham jadikan bapak. Bapaknya orang Yahudi itu Abraham. Dan di pangkuan bapak itu nyaman. Mengerti? Ton kolpon Abraham, saudaraku. Tetapi si orang kaya yang di Lukas 16 itu bukan di tempat, bukan di pangkuan Abraham, tetapi di place of torment, atau sama dengan hell, neraka. Tapi itu tempat untuk sementara, belum neraka yang sesungguhnya. Jadi ketika orang kaya itu meninggal dan Lazarus di pangkuan Abraham, itu Hades yang nyaman. Nah mungkin saudara sekarang tanya saya, Pak gimana dengan penglihatan orang-orang yang pernah ke surga? Ayo, surga yang mana yang dilihat itu? Yang pertama saya beritahu bahwa surga untuk manusia itu belum ada hari ini. Sebab nunggu kebangkitan. Halo, nangkep saudara? Hades itu belum surga yang permanen. Karena Hades itu, saudaraku sekalian, ini masih temporary, masih sementara. Intermediate state itu hanya tempat penampungan sementara. Surga yang sebenarnya itu nanti tempat di mana tubuh kita bisa berinteraksi dengan alam fisik. Kalau saudara membaca Wahyu 21 ayat 1-2, langit baru, bumi baru itu akan kita saksikan nanti. Dan Yerusalem yang baru turun dari surga
berhiaskan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Hebat kan? Kota itu dihiasi. Tapi jangan lupa loh, itu ibu kota loh. Amin. Dan nggak semua di ibu kota, setuju? Tidak semua di kerajaan, mengerti? Harus cerdas saudara. Yerusalem baru ibu kota. Tahta di mana Tuhan Yesus berada. Pusat pemerintahan. Tidak semua orang di sana. Oke, kita belum bicara soal surga, tapi udah mulai menyentuh di situ. Dari penjelasan ayat ini memunculkan gagasan bahwa sekarang ini Yerusalem yang baru belum ada. Kalau Yerusalem yang baru belum ada, berarti surga bagi manusia juga belum ada. Jelas, karena tubuh masih belum ada. Semua masih roh. Semua masih roh di Hades ini. Gagasan ini diteguhkan oleh kenyataan bahwa belum adanya kebangkitan manusia dari antara orang mati. Setelah adanya kebangkitan manusia dari antara orang mati dan penghakiman atas mereka yang telah dibangkitkan, maka barulah manusia membutuhkan tempat untuk tubuh barunya, yaitu tubuh kebangkitan. Saat itu Yerusalem baru turun dari tahtanya. Jika surga untuk manusia hari ini belum ada, maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan kesaksian orang-orang yang katanya telah melihat surga? Anda kalau pintar begini jadi ngerti, bohong orang-orang ini. Betul nggak? Penjelasan di sini juga mengatakan begini. Kalau manusia melihat surga, sedangkan tubuhnya di bumi, yang lihat rohnya dong. Subjektif kan? Bagaimana dia bisa interaksi dengan baik? Oke, tapi saya jelaskan. Memang bisa saja penglihatan itu terjadi secara rohani atau dalam roh. Bukan tidak percaya, tidak ada, bisa. Tapi banyak yang dikarang sendiri. Mereka mengalami penampakan mengenai sesuatu. Mereka mengalami penampakan atau melihat mengenai sesuatu yang dipahami sebagai surga tersebut. Dan itu semua terjadi di wilayah alam roh. Terjadi di wilayah alam roh. Apa yang mereka alami dalam pengalaman penglihatan itu bisa menunjuk beberapa kemungkinan. Pertama, sesuatu yang mereka lihat kemungkinan besarnya adalah Hades yang nyaman. Bukan nggak mungkin mereka diangkat ke Hades yang nyaman. Maka kesaksian orang-orang yang pernah meninggal itu, mereka melihat orang bajunya sama, wajahnya sama. Mengerti? Semua baju putih, wajahnya sama. Loh, gimana kita kenal bini kita ntar? Karena semua belum dalam fisik. Nanti kalau dalam keadaan fisik saya yakin tidak sama. Sebab Tuhan itu memberikan kepada setiap orang itu keindahan yang berbeda-beda. Ada ilunya mancung kayak orang Yahudi, mancung kayak orang Eropa yang ke depan. Ada yang agak kecil-kecil orang RRC, tapi yang pesek kayak orang Afrika. Anda pikir, hai enakan yang mancung. Ada orang yang senang pesek, suka-suka dia dong. Ada yang aku senang kulit putih, aku lebih senang kulit kuning. Orang barat cari kulit hitam. Itu relatif. Itu semua keindahan yang Tuhan ciptakan ya saudara. Jadi sesuatu yang mereka lihat kemungkinan itu Hades yang nyaman. Semua bajunya putih, semua nyanyi-nyanyi. Iya, aku percaya, tapi nanti di surga yang sebenarnya orang kerja, bro. Kenapa mereka nyanyi siang dan malam? Karena pakai roh yang tidak perlu metabolisme. Tapi kalau pakai tubuh fisik perlu metabolisme. Kerja, keras, keluar keringat, capek, tidur. Itu. Paham gak saudara? Seperti Tuhan ciptakan dunia pertama gitu enggak? Ya iyalah, masa digantikan yang lain. Udah kasih tahu itu yang terbaik. Nah sekarang di surga orang nyanyi terus, itu Hades yang nyaman, bro. Surga belum ada, bro. Di surga nanti pakai baju putih. Jadi bayangan kita di surga itu semua bajunya putih. Itu pemutih laku di situ. Nggak ada itu baju kembang-kembang, itu nggak ada. Semua putih. Anda pikir nggak warna-warna Tuhan yang ciptakan? Itu indah. Hiasan itu indah. Mungkin yang mereka melihat itu satu Hades. Belum surga yang sesungguhnya. Yang kedua,
Sesuatu yang mereka lihat itu sebagian dari surga, tempat Allah bertata. Tempat Allah bertata. Seperti yang dilihat oleh Yohanes, betul, di pulau Patmos itu sebagian tata Allah loh. Sedangkan surga yang sesungguhnya belum dinampakkan, belum bisa, belum ada. Yang ketiga, sesuatu yang mereka lihat adalah sebagian surga yang akan datang. Jadi penglihatan tersebut bukanlah fakta yang sudah ada, tetapi fakta yang akan dinyatakan nanti setelah kebangkitan orang mati atau penghakiman. Dan saya pernah ceritakan, saya dapat mimpi seperti dibangkitkan lalu, aduh syukur aku bangkit, gitu. Nah, ada panjanglah ceritanya dikit. Ini bukan penglihatan loh, mimpi loh. Tapi mimpi ini memberikan inspirasi kepada saya yang luar biasa. Kalau aku boleh bangkit aja, syukur. Bapak Ibu bisa ngerti nggak kalau orang mati, sebelum mati udah tragis ya. Aduh aku mau mati. Aduh saudara, itu nggak bisa kebayang loh tragisnya kalau orang nggak mengerti kebenaran. Lalu setelah mati jebret, ditarik ke satu alam roh. Waduh, kalau sampai nggak punya kesempatan bangkit lagi mengerikan loh saudara. Bangkit tapi masuk api kekal, aduh mengerikan. Jangan sampai masuk ke situ. Saya harap Anda takut terhadap kenyataan itu. Kalau Anda nggak takut, Anda ceroboh. Takut jadi orang miskin, takut jadi orang tertindas, takut nggak bisa ngidupin keluarga. Maka belajar rajin, kuliah rajin, kerja keras, punya keahlian. Itu takut yang positif, tidak ceroboh. Atau ketika dia mendapat penglihatan surga itu hanya sebuah keindahan di dalam alam roh. Lalu dia pahami sebagai surga. Bila kita mengamati pengakuan mengenai surga yang dilihat oleh mereka yang pernah katanya melihat surga, ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Surga-surga yang mereka lihat berbeda-beda versinya. Dan yang paling membingungkan adalah ternyata surga yang disaksikan oleh sebagian mereka berbeda dengan surga yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tadi, kenapa nggak sama seperti Yohanes di Pulau Patmos? Mereka takut dianggap ikut-ikutan Yohanes. Bikin cerita sendiri. Surga itu seperti tubuh manusia, ada tangan, ada mata. Begitu. Aku udah sampai tangannya, jalan terus sampai dadanya. Ya setelah terus. Seperti yang dilihat oleh itu Mary Baxter itu. Itu kan begitu. Ya, saya nggak ngerti dah. Bermacam-macam penglihatan mengenai surga yang sering dinyatakan dalam berbagai kesaksian lisan maupun tertulis. Surga diwujudkan, digambarkan seperti taman indah. Ini khususnya anak-anak kalau meninggal begini. Atau penglihatan anak-anak. Mami, saya lihat taman yang bagus gitu sebelum meninggal. Ya anak-anak taunya yang indah itu Disneyland. Gitu kayak model begitu. Surga diwujudkan sebagai istana yang terbuat dari emas permata. Nah ini seperti kitab Wahyu. Surga diwujudkan atau digambarkan sebagai tempat di mana terdapat orang-orang berbaju putih dan memuji-muji Tuhan. Nah ini pasti Hades. Surga diwujudkan atau digambarkan sebagai tempat di mana anak-anak bermain-main. Ini bagi anak-anak. Surga diwujudkan atau digambarkan sebagai sebuah kota yang bercahaya penuh kegemilapan terang yang tiada tara. Ini seperti Alkitab. Yang lain, surga diwujudkan atau digambarkan sebagai tempat berkerumun orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas. Saya ketemu mama saya di sana. Lalu tapi saya nggak boleh hidup. Belum waktunya kata opa oma saya. Lalu tiba-tiba saya hidup lagi. Lalu gimana? Nggak jelas, saya ketemu oma aja. Kan semua tidak jelas saudara. Itu kan alam roh. Selain yang terdaftar tersebut, tentu masih banyak lagi kesaksian mengenai keadaan surga yang tidak perlu saya saksikan. Namun harus diperhatikan bahwa semua penglihatan tersebut tidak dialami secara jasmani. Yaitu di mana seorang yang diangkat bukan tubuhnya tetapi rohnya. Pada umumnya yang diangkat adalah rohnya, bukan tubuh jasmaninya. Kecuali tiba-tiba dia hilang 1 bulan. Bapak itu hilang 1 bulan. Terus dia muncul, waduh. Dia katanya dari surga. Naik apa? Garuda. Enggak naik Garuda, naik Jatayu. Saudara, Jatayu itu dalam Rama Sinta itu kan itu burung yang menolong Sinta waktu dibawa oleh Dasamuka itu kan saudara. Nah saudara sekalian, kalau itu mungkin kita yakin loh, cari kemana-mana gak ada, tiba-tiba turun. Begitu turun bajunya lain. Gak ada di bumi ini. Kainnya beda saudara.
nggak boleh setrika, dia bersih terus waktu turun dunia langsung mukanya bersih, jerawatnya hilang. Ditanya dari mana? Dari surga. Kita percaya dari surga dia, betul-betul. Sebulan penuh hilang, dia muncul lalu pakai baju yang nggak ada di bumi ini, lalu sembuh total. Nah itu mungkin kita bisa percaya. Tapi kalau saya diangkat Tuhan ke surga, kapan? Nggak jelas kapan. Capek nggak kita dengar yang begitu? Tapi kita nggak usah curiga gimana-gimana. Oke lah, kalau itu benar ya biarlah ya. Biar dia menyukai pengalamannya itu. Jadi penglihatan yang mereka alami adalah sebuah aktivitas roh atau jiwa di luar kesadaran fisik. Dan biasanya pengalaman tersebut subjektif. Saya bukan tidak percaya penglihatan itu. Saya yakin tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman. Ya, diangkat ke surga katanya. Atau ketemu Tuhan katanya. Bisa, bukan enggak. Tetapi pasti ada maksud-maksud Tuhan di balik penglihatan-penglihatan itu ya. Dan maksud-maksud Tuhan itu akan saya jelaskan minggu depan. Amin.